dengan teman saya. Nama saya Carla Chandra Puspita dengan NIM 11122000142. Kami merupakan mahasiswa Unpad Surabaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah ini kita dibimbing oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Masuki materi yang pertama, ada pengawasan administrasi negara dan peran lembaga pengawas. Pengertian pengawasan administrasi negara. Pengawasan administrasi negara adalah proses pengendalian dan pemantauan terhadap aktivitas administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa administrasi berjalan sesuai dengan hukum, transparan, dan akuntabel. Fungsi pengawasannya yaitu untuk mengidentifikasi penyimpangan, menjaga integritas administrasi, dan meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya ada jenis pengawasan dalam administrasi negara. Ada dua. Yang pertama, pengawasan internal, dilakukan oleh lembaga atau pejabat pemerintah di dalam struktur administrasi negara itu sendiri. Contohnya, Inspektorat Jenderal di Kementerian dan Biro Pengawasan Internal di lembaga pemerintah. Yang kedua, ada pengawasan eksternal, dilakukan oleh lembaga independen atau pihak luar untuk memastikan kejujuran dan integritas proses administrasi. Contohnya, BPK, Ombudsman, dan KPK. Nah, yang selanjutnya ada peran lembaga pengawas internal. Yang pertama ada Inspektorat Jenderal yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kementerian serta berfokus menjaga kepatuhan terhadap aturan internal, mencegah dan mendeteksi korupsi dan penyimpangan anggaran. Yang kedua ada Satuan Pengawas Internal atau SPI yang bertugas mengawasi kegiatan internal di lembaga-lembaga pemerintahan serta berfokus dalam pengelolaan keuangan dan kinerja operasional lembaga. Nah, selanjutnya ada peran lembaga pengawas eksternal. Ada tiga. Yang pertama yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang bertugas melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara. Laporan hasil pemeriksaan menjadi acuan untuk perbaikan dan penegakan hukum. Yang kedua yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas mengawasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dalam administrasi negara serta berfokus pada penindakan terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu Ombudsman Republik Indonesia yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi serta berfokus dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Dalam pengawasan administrasi negara tentunya ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada korupsi dan kolusi, yaitu kesulitan dalam mendeteksi dan memberantas korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Yang kedua kurangnya transparansi, yaitu sistem administrasi yang tertutup dan kurangnya akses publik terhadap informasi. Yang ketiga, pengawasan yang lemah terjadi karena keterbatasan sumber daya pengawas baik dari segi jumlah maupun kualitas SDM. Nah, adapun solusi untuk meningkatkan pengawasan ada tiga. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas pengawas. Yang kedua, transparansi pemerintahan, dan yang ketiga, penguatan lembaga pengawas. Untuk materi yang kedua yaitu penyelesaian sengketa administrasi negara. Definisi dari sengketa administrasi negara adalah perselisihan antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintah terkait dengan tindakan administratif. Contohnya bisa terkait keputusan atau tindakan pejabat publik seperti pencabutan izin usaha atau denda administrasi. Nah, untuk jenis sengketa administrasi negara ada dua. Yang pertama yaitu sengketa tata usaha negara atau STUN. Ini muncul dari keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Yang kedua yaitu sengketa non tata usaha negara. Sengketa yang tidak terkait langsung dengan keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi muncul dari aktivitas administrasi pemerintah yang lain. Untuk proses penyelesaian sengketa administrasi negara, yang pertama bisa melalui jalur administrasi, yaitu pengaduan internal. Warga negara dapat mengajukan keberatan atau banding ke instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa secara administratif. Yang kedua, penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Prosesnya yaitu pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, lalu pemeriksaan oleh pengadilan, dan yang terakhir yaitu keputusan dari hakim. Untuk lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi negara, yang pertama yaitu ada PTUN.
Peran PT UN dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari keputusan administrasi pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara. Yang kedua yaitu Ombudsman Republik Indonesia. Perannya yaitu menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, atau pelanggaran prosedur. Lalu untuk tahapan penyelesaian sengketa di PT UN, yang pertama pengajuan gugatan, yang kedua pemeriksaan persidangan, yang ketiga yaitu keputusan dari pengadilan. Untuk alternatif penyelesaian sengketa dalam administrasi negara, yang pertama bisa melalui mediasi. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang netral tanpa harus melalui proses pengadilan. Yang kedua yaitu arbitrase, prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Yang ketiga yaitu negosiasi, proses diskusi antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Untuk tantangan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara, yang pertama birokrasi yang berbelit. Proses penyelesaian sengketa di instansi pemerintah seringkali memakan waktu yang lama. Yang kedua, kurangnya kesadaran hukum. Masih banyak warga negara tidak mengetahui hak-hak mereka dalam menyelesaikan sengketa administrasi. Yang ketiga, kurangnya sumber daya di PT UN. Seringkali menghadapi tantangan dalam menangani volume kasus yang tinggi dengan sumber daya yang terbatas. Nah, upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, yang pertama ada peningkatan aksesibilitas PT UN, memperluas akses bagi masyarakat untuk mengajukan sengketa ke PT UN dengan proses yang lebih sederhana. Yang kedua, transparansi keputusan administrasi. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas terkait setiap keputusan administrasi untuk meminimalkan sengketa. Yang ketiga, sosialisasi hukum kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka terkait tindakan administratif negara. Memasuki materi yang ketiga yaitu tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil dalam hukum. Definisi dari tanggung jawab pemerintah yaitu kewajiban pemerintah untuk melaksanakan tugas administratif yang diatur oleh hukum, serta yang dimaksud tanggung jawab pegawai negeri sipil atau PNS yaitu kewajiban PNS untuk menjalankan tugas sesuai hukum, etika, dan norma yang berlaku. Nah, kemudian ada dasar hukum tanggung jawab pemerintah dan PNS. Ada 3. Yang pertama ada UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Yang ketiga ada UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, selanjutnya ada 3 tanggung jawab pemerintah. Yang pertama, tanggung jawab hukum, yaitu melaksanakan hukum dalam keputusan administratif. Yang kedua, tanggung jawab moral dan etis, yaitu bertindak sesuai standar moral dan etika. Dan yang terakhir, tanggung jawab finansial, yaitu pengelolaan keuangan negara yang transparan dan efisien. Di sisi lain, terdapat juga jenis tanggung jawab PNS. Ada 3. Yang pertama, tanggung jawab administratif, yaitu mematuhi aturan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, tanggung jawab disiplin, yaitu melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai dengan peraturan. Dan yang terakhir ada tanggung jawab pidana, yaitu tunduk pada hukum pidana jika melakukan pelanggaran seperti korupsi. Selanjutnya ada mekanisme pengawasan tanggung jawab pemerintah. Ada 2, yakni yang pertama pengawasan internal, dilakukan oleh unit pengawasan internal seperti Inspektoral Jenderal. Yang kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen seperti BPK dan KPK. Dan juga ada mekanisme pengawasan tanggung jawab PNS. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Internal. Kemudian juga pengawasan eksternal dilakukan oleh Ombudsman dan lembaga hukum lainnya. Selanjutnya juga terdapat 2 sanksi atas pelanggaran tanggung jawab. Sanksi administratif berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian. Sedangkan sanksi pidana berupa hukuman pidana bagi pelanggaran seperti korupsi. Untuk materi yang keempat yaitu implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Pengertian hukum administrasi negara sendiri yaitu cabang hukum yang mengatur aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi. Kebijakan publik sendiri serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Lalu implementasi yaitu proses menerapkan hukum administrasi negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Untuk tahapan implementasi kebijakan publik dalam kerangka hukum ada 3, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan. Untuk prinsip-prinsipnya dalam implementasi HAN, yang pertama ada prinsip legalitas, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi.
Lalu contoh implementasi kebijakan publik yang pertama, kebijakan lingkungan, pengelolaan limbah industri berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang kedua yaitu kebijakan pendidikan, implementasi dana BOS atau bantuan operasional sekolah untuk pemerataan akses pendidikan. Yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi, penyaluran bantuan sosial yang diatur oleh peraturan pemerintah. Untuk tantangan implementasi hukum administrasi dalam kebijakan publik, yang pertama yaitu kurangnya kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua, birokrasi yang lambat dan tidak efisien. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Upaya meningkatkan implementasi sendiri, yang pertama yaitu penguatan regulasi yang mendukung kebijakan publik. Yang kedua, pelatihan bagi aparatur pemerintah. Yang ketiga, peningkatan pengawasan oleh lembaga yang terkait. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum